saja. Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wabratuhu hammalatan hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bagus banget penampilan adik-adik kita ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT 0503 kepada Bapak Misnanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan sempurna. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Salawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah kita mendapatkan rahmat dan sahabat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormatin Ustadz Yono, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormatin sesepuh di lingkungan Sakinah Residen, pengurus RT 0503, bapak-bapak dan ibu-ibu Sakinah Residen, serta remaja putra dan putri yang hadir dalam acara halal bihalal di lingkungan Sakinah Residen. Pada tahun ini untuk agenda pada Ramadan 1444 Hijriah yang kita agendakan di tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan peserta yang antusias dalam mengikuti kegiatan Gemar Ramadan 1444 Hijriah. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Sakinah Residen atas partisipasi dalam kegiatan halal bihalal pada tahun ini. Semoga apa-apa yang sudah diupayakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang penuh rahmat dan berkah ini, saya mewakili kepengurusan RT 0503 dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum.
Dan apabila selama ini dalam melaksanakan amanah mungkin ada tutur kata dan bahasa kami yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kekrama kesopanan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PRT atas sambutannya. Mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu Tasmi Al-Quran dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Nazma dan Kak Faza. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekira 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Sadaqallahul Azim. Maha besar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah tausiah halal bihalal sekaligus doa oleh Ustadz Haji Wiono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua RT 0503 Bapak Miskamto beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan, saya hormati sesepuh perumahan klaster Sakinah. Yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kami sekalian, seluruh jamaah klaster Sakinah, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dalam limpahan berkah, rahmat, dan penjagaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, jamaah rahimakumullah, mari terus kita tingkatkan kemuliaan diri kita dengan cara kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba apabila apapun dinamika kehidupan mereka, namun mereka tetap bisa bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan terus tambah nikmatnya untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang keluarganya sudah sakinah, Allah tambah sakinahnya, amin. Apalagi tinggal di klaster Sakinah, amin. Yang hidupnya sudah berkah dan mulia, Allah tambah berkah dan mulianya, amin. Yang hidup sudah bermanfaat, mudah-mudahan Allah tambah penuh manfaat, amin ya rabbal alamin. Sholawat, salam, dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga Rasul yang mulia, sahabat-sahabat Rasul yang setia, dan insya Allah kita sebagai umat Rasul kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah realitas yang menjadi keprihatinan kita bagi orang yang beriman setiap kali Ramadan meninggalkan kita. Dan ini menjadi kontemplasi Bapak dan Ibu, menjadi perenungan buat kita semua, ya, bahwa kalau Ramadan itu sudah meninggalkan kita, ada dua ibadah yang paling kelihatan penurunannya. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu di masjid, yang kedua yaitu tilawah Al-Quran. Kira-kira betul apa betul Pak Bu? Ini kita buat evaluasi diri kita. Ada dua ibadah yang kelihatan banget penurunannya. Kalau puasa sunnah Syawal atau Senin Kemis mah nggak ada yang tahu, karena ibadah puasa ibadah yang rahasia, ya. Walaupun orang tuh siang lemes gitu ya, tapi dia puasa atau enggak hanya hamba dan Allah yang tahu gitu. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, Pak, Bu, kita itu sebagai orang Islam tinggal di NKRI ini merasa betul-betul bahwa kita sebagai mayoritas Islam itu, dan kita merasa bangga dengan mayoritas itu saat kapan? Saat malam pertama bulan Ramadan. Betul Pak, betul? Malam pertama bulan Ramadan tuh saya merasa bangga banget Bapak dan Ibu sebagai orang Muslim di Indonesia, ya. Indonesia itu jumlah muslimnya kan 200 juta lebih, ya. Negara-negara Arab itu 22 negara Arab itu kalau populasi kaum musliminnya disatuin itu nggak bisa ngalahin populasi kaum muslimin di Indonesia. Dan kita merasa betul-betul merasa mayoritas itu di malam pertama bulan Ramadan, betul. Masjid penuh, betul Bu, Pak. Musala penuh, betul. Bahkan masjid yang penuh bukan cuma dalamnya doang, ya, sayap kanan sayap kiri penuh, bahkan ada yang nambah pakai terpal, betul. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal Bapak dan Ibu, dua ibadah ini adalah ibadah yang membawa kemuliaan hidup dan mati kita, Pak Bu. Ya, sholat 5 waktu, ya, itu di laki-laki ke masjid itu, dan tilawah Al-Quran itu adalah dua ibadah yang begitu memuliakan kita dunia akhirat.
Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Salat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Muslim nomor 163. Ya, ini hadisnya gampang, Pak. Dan kalau hadis ini kita hafalkan dan kita amalkan isinya, insya Allah dunia gonjang-ganjing kayak apapun kita akan dijamin oleh Allah. Ya, biarpun Ukraina sama Rusia belum kelar-kelar perangnya, tetap kita dijamin oleh Allah. Ini kalau kita bisa ngamalin hadis ini. Mau Pak Bu hadisnya, mau nggak? Riwayat Muslim nomor 163. Yuk sama-sama ikutin setelah saya. Pak Suherman hadir. Baru laki-laki Pak Maman. Yang ibu-ibunya belum nih, belum matching nih. Ayo ikutin hadisnya. Ayo Bu, Salat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Salat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi kalau di rumah tepat waktu, bukan jam 5:30 atau 6:30. Man sholat subuhi, barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak dan Ibu, siapa yang bisa jamin hidup kita hari ini, Pak, Bu? Ya, siapa yang bisa jamin anak-anak kita masa depan? Siapa yang bisa jamin masa depan cucu-cucu kita? Yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kadang hidup kita itu merasa susah, merasa kurang bahagia, bukan karena kurang pendapatan kita. Betul Pak? Apalagi pendapatan orang sakinah. Orang sakinah tuh pendapatan bapak-bapaknya luar biasa, sampai istrinya bingung ngabisinnya. Betul Bu? Amin. Kenapa Bu? Kan asik tuh kalau punya suami yang istrinya bingung ngabisin gajinya. Begitu pulang mbak duit gajian, mah udah gajian lagi. Ya Allah Pak, gajian kemarin belum habis, udah gajian lagi. Gitu, Masya Allah. Ada yang begitu Bu? Banyak di sini ya? Alhamdulillah. Di Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka kalau hari ini tadi kita sudah sholat berjamaah subuh di masjid, hari ini kita hidup, maka pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau hari ini kita mati, maka insya Allah dijamin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu, Pak, Bu, kita menjadi sebuah keluarga tentu ingin menjadi keluarga yang sukses, bahagia, betul? Anak-anak kita pun juga kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan kita juga ingin dilanjutkan oleh anak cucu kita, betul Pak, Bu? Bu, Pak, pengen punya anak sukses bahagia? Pengen? Bapak juga gitu? Rasul udah ngajarin lagi nih di hadis Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Ya, Rasul bersabda nih, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Bapak Ibu, ini kalau hidupnya pengen sukses bahagia, kata Rasul apa? Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisap kelak di akhirat pada seorang hamba adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik, maka sungguh dia menjadi hamba yang sukses dan beruntung. Ya. Dan apabila sholatnya itu rusak, sholatnya buruk, sholatnya jelek, maka sungguh dia menjadi hamba yang merugi dan gagal. Bu, Pak, jadi Rasulullah udah ngajarin ke kita bahwa modal supaya hidup sukses, modal supaya anak kita sukses bahagia itu sholat. Coba hari ini kita, orang tua atau guru atau siapapun, apakah pernah sih ya? Apakah ada atau apakah mereka mementingkan meletakkan sholat sebagai parameter penting dalam bahwa anak itu sukses atau tidak? Padahal kata Rasul begitu, seorang hamba itu kalau sholatnya baik, maka dia jadi orang hamba yang sukses dan berhasil. Ya, kata Rasul, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Bapak dan Ibu, aflaha itu dari bahasa falahun. Saya pernah mendengar
penjelasan tentang aflaha ini dari Ustadz Adi Hidayat. Aflaha itu dari bahasa Arab falahun. Kalau huruf terakhirnya kita sukunkan falah. Falah itu artinya sukses dan bahagia. Bu, Pak, pengen sukses tapi nggak bahagia atau pengen bahagia tapi nggak sukses? Pengennya dua-duanya kan ya? Sukses dan bahagia. Saya ngisi di Cepete, saya tanya, Pak, Bu, hari ini banyak orang sukses tapi nggak bahagia. Siapa Pak, Bu? Jawabnya Pak Sambo. Tadi viral, ya kan? Gitu. Jadi kalau falahun itu, falah artinya sukses dan bahagia. Dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, sukses itu dari kata fauz, fauzi, fauziyah, fauzan, faizin, faizun, itu sukses. Kalau bahagia apa? Fariha, farihin, farhana. Pak, selamat bahagia Pak, farihin. Fauzi tuh. Ya, selamat sukses Pak Fauzi. Wah, pantas. Selamat, sukses dan bahagia Pak. Pantas orang Sakinah semuanya hidupnya sukses bahagia. Pak Farihinnya ada di sini, Pak Fauzi di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kalau sukses itu fauz, ya. Kalau bahagia itu fariha. Nah, kalau sukses dan bahagia falah. Apa? Falah. Dan kalau kita Falah ada. ya, masya Allah. Bendahara lagi nyari. Maaf, Pak Bendahara datang ada. Lagi sakit. Oh, yang penting dititipin tadi udah. Ini bercanda Pak, ini bercanda. Dia lagi sakit. Ya, dan kalau sukses dan bahagia itu falah itu pengen kita genggam, maka falah tadi berubah jadi aflaha. Kalau baru falah aja, falahnya masih di luar, belum kita genggam, belum kita gapai. Tapi kalau sukses dan bahagia sudah kita gapai, aflaha. Ada nggak Pak aflaha Pak? Wah Kiai, ya Allah, masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Makanya Bapak dan Ibu, siapa yang akan dapat aflaha? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Ada yang sahun nggak? Ada yang sahun? Ada abun Pak. Iya. Rosiun, nih Ustadz Abun nih bener nih. Kasih pisang sesisir. Ya, qad aflahal mu'minun, pasti akan mendapatkan aflaha orang beriman. Orang beriman gimana yang dapat aflaha? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya apa Bu? Khusyuk. Bu, Pak, khusyuk itu apa? Khusyuk itu sholatnya itu mengingat Allah. Tujuan sholat apa sih Pak Bu? Tujuan sholat itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata lidzikri. Ini salah satu ayat yang didengar oleh Umar bin Khattab yang menjadi entry point pintu masuk Umar bin Khattab masuk Islam. Innani anallah. Allah berfirman dalam surat Toha ayat ke-14, surat 20:14. Innani anallah. Bu, Pak, Allah tuh udah ngenalin diri, udah ngirim surat ke kita di surat Toha ayat 14. Cuman kita kadang nggak baca suratnya Allah, bacanya WA, Twitter. Ya tapi kan itu ada surat juga Pak Ustadz. Di handphone juga ada Al-Quran. Iya, beneran gitu. Ya, innani anallah. Allah ngenalin diri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Loh, Allah itu siapa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Nah kalau Allah itu Tuhan, diapain? Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Cara nyembah Allah tuh gimana? Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Pak, sholat untuk ingat siapa Pak? Allah. Tapi begitu Allahu Akbar yang diingat apaan Pak? Waduh, tender gimana tender nih? Gitu kan. Proyek gimana proyek nih? Wah, masih tanggal muda ini. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Bapak dan Ibu, ya, salat itu adalah salah satu wasilah kemuliaan dalam hidup kita.
Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Yang kedua Bapak dan Ibu, ibadah yang banyak berkurang setelah puasa adalah tilawah Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, kita insya Allah termotivasi akan terus berinteraksi sama Al-Qur'an setelah saya jelaskan ini. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik. Jadi nanti Bapak dan Ibu, semua makhluk Allah itu dikumpulin di akhirat. Manusia pertama dan terakhir, setan udah kelihatan di akhirat, Pak. Yang suka nggodain kita udah kelihatan di akhirat. Ya, monyong-monyong udah kelihatan. Setan kelihatan, malaikat kelihatan, semua udah kelihatan di akhirat. Semua dikumpulin oleh Allah. Ketika sudah berkumpul semua, Allah berfirman, "Aina jironi? Aina jironi? Aina jironi?" kata Allah. Manakah para tetangga-tetanggaku, kata Allah. Manakah para tetangga-tetanggaku, kata Allah. Manakah para tetangga-tetanggaku? Pak, Bu, malaikat surprise, Pak, Bu. Ya. Malaikat begitu terkejut dan malaikat bertanya, "Ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, siapakah manusia yang begitu mulia? Saking mulianya, kedudukannya sangat dekat dengan engkau. Engkau katakan sebagai tetanggamu. Siapa mereka ya Rabb? Siapa mereka ya Allah?" Apa jawab Allah? "Ainal ummarul masajid." Manakah orang-orang yang ketika di dunia memakmurkan masjid? Masya Allah. Pak, Bu, kan Allah maha tahu. Betul? Kok Allah nanya? Bu, Pak, filosofi orang bertanya itu bukan berarti yang bertanya tidak tahu. Betul Pak, Bu? Pak guru atau Bu guru kalau bertanya sama murid, bukan berarti Pak guru, Bu guru nggak tahu, betul? Tapi Allah sengaja bertanya demikian di akhirat, demi apa? Demi mengumumkan kepada penduduk akhirat bahwa manusia yang mulia adalah entah dia rakyat kayak pejabat kayak orang kaya kayak orang miskin kayak sehat kayak sakit kayak, mereka tetap makmurin masjid. Apalagi masjid cuma jarak tembok doang sama sakinah. Ya Pak, TRT gitu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Bu, Pak, kalau tetangga dekat gak? Dekat. Jadi Allah muliakan orang-orang yang selalu menjaga 5 waktu. Bu, Pak, ada 2 profil zaman Rasulullah yang mengindikasikan bahwa hidup kita mulia atau tidak itu tergantung apakah kita dekat atau enggak sama masjid. Yang pertama, ada seorang sahabat yang disebut apa? Hamamatul masajid, merpatinya masjid. Saking dia doyan banget ke masjid, Pak. Ya, marbot belum sampai masjid, dia udah ke masjid. Marbot belum nyapuin masjid, dia udah nyapuin masjid. Saking nih sahabat sering ke masjid, tapi diuji oleh Allah, bisnis agrobisnisnya sukses, bisnis peternakannya sukses. Ya ternaknya terus beranak pinak, sampai ngerekrut karyawan untuk melihara kambing. Bahkan bukit-bukit di sekitar Madinah itu penuh dengan kambingnya. Akhirnya mulai terlambat berjamaah, bahkan mulai tidak berjamaah. Ya, bahkan ketika Rasulullah wafat, khalifah diganti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika petugas zakat mau mengambil zakat, enggan bayar zakat. Pak, Bu, akhirnya mati su'ul khatimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dari dekat masjid menjadi jauh dari masjid. Yang kedua, seorang sahabat wanita. Ada sahabat wanita ini pengen banget kontribusi ke masjid. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk masjid? Sementara sahabat wanita ini nggak punya skill. Nggak punya skill ya Pak, bukan skill. Nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi apa? Ibu ini bikin sapu, Pak. Bikin sapu. Pak, Bu, di sebuah organisasi bisnis tukang sapu levelnya paling rendah. Betul nggak Pak, Bu? Ya kan? Maka sahabat wanita ini bikin sapu. Setiap pagi nyapuin masjid. Nyapuin masjid. Tiap pagi, tiap hari nyapuin masjid. Suatu ketika Rasul nggak melihat nih sahabat wanita ini nyapuin masjid. Maka ditanya sama Rasul, "Wahai sahabat, kemana ibu-ibu yang biasanya nyapu masjid?" Apa jawab sahabat? "Ya Rasul, beliau telah wafat." Maka Rasul bersedih dan minta dikasih tahu di mana makam ibunda tersebut. Kemudian Rasulullah menziarahinya dan mendoakan. Bayangkan kalau hari ini kita menziarahi Rasulullah, tapi sahabat wanita tadi diziarahi Rasulullah dan didoakan Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sang wanita ini, sang sahabat wanita ini mulia karena dekat dengan masjid. Ini yang pertama. Makanya mudah-mudahan sih orang klaster sakinah mah pasca Ramadan ini tetap ke masjid 5 waktu. Amin. Syukur-syukur ada grup yang bangunin Pak RT. Subuh-subuh. Yang kedua, ternyata ibu bapak ada hadis Rasulullah riwayat Ahmad. Ya.
Innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Bu, tadi tetangga dekat apa enggak? Dekat. Ini sekarang innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Lebih dekat mana keluarga sama tetangga? Keluarga. Sampai sahabat itu ketika Rasul bersabda demikian, sahabat kaget dan bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Yang Allah katakan sebagai keluarganya Allah. Apa jawab Rasulullah? Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan manusia-manusia pilihan Allah. Pak, Bu, Masya Allah. Jadi ternyata memakmurkan masjid dan berinteraksi sama Al-Quran itu sumber kemuliaan buat kita, Bapak dan Ibu. Sementara itu yang paling banyak penurunannya setelah Ramadan. Ini nyuwun sewu nggih Pak, maaf punten. Ini evaluasi buat kita supaya apa? Setelah kita sama-sama membahas ini, kita punya energi Pak, ya. Punya energi dan mudah-mudahan Allah beri taufik kita semua untuk semangat makmurin masjid. Amin. Dan semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kita tuh kan kalau lebaran biasanya minal aidin wal faizin, betul? Ya, kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan, betul? Minal aidin wal faizin. Saya fokus di faizinnya, kemenangan. Ya. Sementara ayat Al-Quran yang artinya kemenangan, di ayat yang saya baca tadi surat Al-Hasr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Faizin, satu akar kata. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang menjadi penghuni neraka dan ada manusia-manusia yang menjadi penghuni surga. Penghuni surga itulah mereka orang-orang yang memperoleh faizun, memperoleh kemenangan. Pak, Bu, jadi kemenangan bagi hamba-hamba Allah, kemenangan yang hakiki Bapak dan Ibu, ketika kaki kita sudah masuk ke surga. Hati-hati Bapak dan Ibu, ya. Ketika kita belum masuk ke surga, itu masih 50-50. Lo ada kok, ya, dalam hadis Rasulullah, hati-hati Pak. Makanya kita jangan cuma baik ibadah ritual tapi buruk ibadah sosial. Ada hadis Rasulullah, hadisnya ini secara tekstual perempuan, tapi secara kontekstual laki dan perempuan. Ada sahabat berkata, ya Rasul, ada seorang perempuan, dia itu kalau malam tahajud, terus kalau siang sering puasa, ya, tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Apa jawab Rasul? La khaira fiha, hiya finnar. Kata Rasul apa? Nggak ada kebaikan dalam dirinya, dia menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ibadah sosialnya bermasalah. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi penting buat kita hadirin, ya, memahami bahwa orang yang menang, hamba yang dimenangkan oleh Allah itu Pak RT, Pak pengusaha, bukan cuma menang tender Pak. Tapi hamba yang dimenangkan Allah adalah kelak yang hamba itu Allah masukkan ke dalam surga. Nah Bapak dan Ibu, supaya kita jadi hamba-hamba Allah yang dimenangkan Allah bisa masuk surga, bahkan dalam surat At-Tur surat 52 ayat 21, orang-orang yang beriman dan yang anak cucunya juga beriman, Allah ke dalam surga. Apa yang harus kita lakukan? Maka dalam hadis Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasul pernah bersabda, al jannatu mustaqotun arba'atin nafar. Surga itu rindu, kangen sama 4 kelompok manusia. Bu, berapa kelompok Bu? 4. Berarti masih melek. Ya. Surga itu rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama apa? Talil Quran. Yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quran. Kenapa orang yang selalu baca Al-Quran surga rindukan, Bu, Pak? Ya, ini kita ciptaan siapa? Allah. Ya, Al-Quran dari siapa? Allah. Ada manusia yang taat kepada Allah, taat Al-Quran. Ada manusia yang ingkar sama Allah, ingkar sama Al-Quran. Maka hamba yang taat sama Al-Quran diawali dari talil Quran. Pak, Bu, kita beriman nggak sama Al-Quran?
Beriman dong. Kalau nggak beriman, batal iman kita, betul? Karena salah satu rukun iman kepada kitab Allah. Nah, Bu, Pak, cara beriman sama Al-Quran tuh gimana? 5. Pertama, tilawatan. Kedua, fahman. Ketiga, amalan. Keempat, hifdzon. Kelima, dakwatan. Cara beriman sama Al-Quran itu yang pertama, baca. Ya, baca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, hifdzon, menjaga atau menghafalkan. Yang kelima, mendakwahkan. Minimal dakwah kepada siapa Pak Ustadz? Kepada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nih kayak tadi, alhamdulillah buahnya Ustadz Ijang sama Ustadz Murnah ya. Ada Ustadz Sahroni juga ya. Masya Allah, baca dari surat Al-Kafirun sampai An-Nas. Alhamdulillah yang megang mic lancar. Tapi yang tadi ada yang cuma buka mulut doang. Alhamdulillah, lama-lama ketularan tuh. Itulah nahnu abnaul bi'ah. Kita ini anak lingkungan kita, betul? Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita berpeluang untuk baik, betul nggak? Apalagi yang tilawah, Masya Allah. Tadi nada sendiri apa ada ngikutin di YouTube? Ada, siapa sih yang diikutin tadi? Kenal nggak? Bagus banget, saya mati mikir tadi. Bagus tadi, Masya Allah. Diterusin deh, itu nadanya bagus ya. Saritiwah juga bagus, Masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah, nadanya bagus ya. Karena Al-Quran tuh Pak, di antara kemujizatannya, kalau kita baca dengan baik dan benar, tajwidnya sesuai, itu bikin hati gemetar, nyambung di hati kita, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini hadirin ya, gitu ya. Jadi apa namanya, biar kita bisa masuk surga sama keluarga, pertama ayo terusin baca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga? Wahifdzil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Bu, Pak, mohon maaf nih, terutama ibu-ibu, jangan sampai Ramadan mah bisa dijaga lisan, di luar Ramadan udah semua kutu keluar, kutu loncat, kutu kupret ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa Bu? Orang yang menjaga lisan Pak dirindukan surga. Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Apa jawab Rasul? Al-famu wal faraj. Ya, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Kayak ibu-ibu tadi, tiap malam tahajud, siang sering puasa, bahkan rajin sedekah, tapi mulutnya ganggu tetangga. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu ya, supaya dirindukan surga, hifdzil lisan, jaga lisan kita. Karena apa Pak? Maaf, style lisan kita itu menandakan iman kita. Ya, barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Style lisan kita itu menentukan kualitas iman kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ya, yang kedua ya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wa at'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan. Bu, Pak, kenapa orang yang selalu memberi makan itu dirindukan surga? Karena ada Bapak Ibu orang yang ngaku beragama Islam tapi kata Allah bohong, dusta. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'amil. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa orang yang sering ngasih makan orang itu dirindukan surga. Makanya sekarang nih orang Sakinah, terutama pengurus RT, dirindukan surga banget. Udah siap apa RT? Soto. Ini kan ngasih makan orang nih. Masya Allah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Wa at'imu at-ta'am, memberi makan orang. Bahkan Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, buat kita yang tinggal di klaster Sakinah, yang ngaku Islam, kata Allah, wa yamna'unal ma'un, orang yang nggak mau membantu dengan sesuatu yang bermanfaat. Makanya Ibu, maaf, orang Islam itu harus khairun nas anfahum linnas, harus bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi bohong dia ngaku Islam, kalau punya ilmu nggak manfaat buat lingkungannya. Bohong ngaku Islam, kalau punya harta nggak manfaat buat lingkungannya. Bohong ngaku Islam, kalau punya jabatan nggak manfaat jabatannya buat lingkungannya.
Wah Pak RT deg-degan nih, wah gue punya jabatan nih RT nih, wah gue kudu manfaat ini. Luar biasa Ibu, sampai ada orang sosialis gitu ya, ke kiri-kirian gitu, itu yang masuk Islam gara-gara dia baca tafsir surat Al-Ma'un. Dia bilang apa? Ternyata Islam lebih sosial daripada orang sosialis. Bayangkan Allah mendustakan agamanya ketika dia nggak mau ngasih makan orang miskin, nggak peduli sama yatim, nggak mau wayamnaunal ma'un, nggak mau membantu lingkungannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Lingkungan butuh apa? Dia bantu. Butuh apa Pak RT? Butuh taat aja yang penting warga taat sama RT udah beres. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, apa dirindukan surga? Wasaumi Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Bapak dan Ibu, dari 4 hal ini yang dirindukan surga, yang pertama orang baca Al-Quran, yang kedua orang apa tadi Bapak Ibu? Selalu menjaga lisan, yang ketiga apa Bapak Ibu? Selalu beri makan orang, yang keempat apa Bapak Ibu? Puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan udah nggak ada karena udah bulan Syawal, betul? Tetapi talil Quran, hifzil lisan, wa ataimu at-ta'am, itu masih harus terus kita jaga supaya kita dirindukan Allah, supaya kita masuk minal aidin wal faizin. Bapak dan Ibu, orang masuk surga tuh ada 3 kategori. Berapa kategori Pak? 5 menit lagi nggak apa-apa ya, 5 menit lagi ya. Ada 3 kategori. Yang pertama, orang masuk surga tanpa hisab. Siapa ini? Para nabi, para anbiya, para syuhada, para sholihin masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah itu, insya Allah orang yang nggak transit ke neraka, orang yang nggak mampir ke neraka dulu, pahalanya lebih banyak dari dosanya sedikit, dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya, masuk surga tanpa mampir neraka. Yang kedua, ini minimal kita yang kedua. Syukur-syukur yang pertama, tapi kudu jadi wali. Udah Pak Ustadz, wali santri, wali siswa. Ya. Nah yang ketiga apa? Masuk surga dengan syafaat Rasulullah. Masuk surga dengan syafaat Rasul itu apa? Rasul mensyafaati penduduk neraka, ya kan? Disyafaati oleh Rasulullah jadi masuk surga. Penduduk neraka yang dia dosanya banyak, pahalanya sedikit, tidak menyekutukan Allah, masuk neraka dulu, maka disyafaati oleh Rasulullah jadi masuk surga. Nah, Bapak dan Ibu, ada hadis Rasulullah lagi. Salasun man kunna fihi hasabahallahu hisaba yasira wa yudkhilul jannata birahmatih. 3 perkara, kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan dihisab dengan cara hisab yang mudah dan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah artinya apa tadi? Kagak mampir ke neraka. Betul? Siapa 3 perkara ini? Apa 3 perkara ini? Pak, Bu, yang pertama apa tadi? Hasabahullah hisaba yasira. Nanti dihisab dengan cara hisab yang mudah, ringan. Pak, Bu, hisab di akhirat tuh berat, Pak. Maaf, kita di Padang Mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun, Pak. Bu, Pak, kita hidup cuma 60, 70, 80, 90 tahun. Di Padang Mahsyar itu, di MA Mahkamah Allah, itu kita 50.000 tahun. Lama apa sebentar Pak, Bu? Lama banget. Lama atau sebentar tergantung iman dan amal soleh. Contoh, Pak RT kalau tidur 12 jam, pegel nggak? 24 jam tidur, capek nggak? Lama nggak? Merasa lama nggak? Merasa lama kan? Kalau kita kan tidur 6-7 jam Pak ya, 5-6-7 jam Pak ya, apalagi semakin sepuh kan banyak yang mulainya paling 5-6 jam Pak ya. Dia keren ya. Semakin tua kita mah tidur semakin kurang ya, makan semakin kurang ya kan? Ya, ngobrol semakin kurang. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang soleh itu ngurangin makan berarti banyak puasa, ngurangin tidur berarti banyak tahajud, ngurangin ngomong berarti banyak zikir. Betul apa betul? Ya Pak RT ya, kalau tidur 12 jam aja udah ngerasa lama banget ya, capek ya. Tapi ada hamba Allah Pak, Bu, ada hamba Allah tidur 309 tahun nggak berasa lama, nggak berasa capek. Makanya lama atau tidak nanti Padang Mahsyar tergantung amal soleh dan iman. Betul. Siapa yang tidur 309 tahun? Ashabul Kahfi. Bukan yang tinggal di klaster Cipondo ada musola Al-Kahfi, bukan di situ. Ya, itu Bapak Ibu. 50.000 tahun di Padang Mahsyar.
ya? Dan dia akan masuk surga dengan rahmat Allah, kagak mampir ke neraka. Apa 3 perkara ini? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah orang tu'ti man haromaka, orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Pak, Bu, maaf, kalau punya tetangga itu nggak respect sama kita, tetangga nggak respect sama kita. Kalau dia habis mudik bawa oleh-oleh, kira-kira kita dibagi nggak? Kayaknya kagak sih, orang nggak respect, betul nggak? Tapi tetangga model begini, kita ketika dari kampung bawa oleh-oleh, kita kasih, kita beri. Karena Bapak dan Ibu, orang yang berhak sama harta kita siapa? Orang tua kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara jauh, saudara dekat. Setelah itu masih ada siapa? Orang yang membutuhkan, yang pintunya paling dekat dengan kita. Orang yang pintunya paling dekat dengan kita paling butuhkan. Kalau hadiah, makanya hadiah yang pintu paling dekat. Jangan dapat hadiah Ustadz di Anur 2 dikirim tetangga, enggak gitu. Ya. Jadi itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Maaf, kalau ibu ya ngasih hadiah kepada orang yang sering ngasih hadiah, itu memang bagus. Tapi yang lebih bagus, ibu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Pak Ustadz, sama gimana orang, Pak? Maksudnya, kalau orang itu baik, saya bisa lebih baik seperti malaikat. Tapi kalau orang itu jahat, saya bisa lebih jahat daripada setan. Ngaji di mana model begitu? Masa karakter kita harus tergantung orang lain? Orang baik kita baik, orang jelek kita jelek. Mau orang masuk neraka kita masuk neraka? Nggak mau. Jadi gitu. Jangan, Pak, kalau sama tetangga gimana? Tetangga dia baik, saya kayak malaikat. Dia jahat, saya kayak setan. Jangan, ya. Kita nggak demikian, gitu. Kita tuh Bapak dan Ibu, kita diajari sama Rasul. Orang Islam itu siapa? Orang Islam adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Rasul pernah ditanya, maaf nih, ini penting nih. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Apa jawab Rasul? Jadilah orang baik. Karena albir yahdi ilal jannah. Kebaikan akan membawamu pada surga. Ya. Rasul ditanya, ya Rasul, gimana supaya saya bisa masuk surga? Jadilah orang baik. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, gimana cara tahu saya ini orang baik? Ya Rasul, gimana caranya saya tahu saya ini orang baik? Apa jawab Rasul? Tanyakan pada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan engkau baik, maka sungguh engkau orang yang baik. Kalau tetanggamu mengatakan yang tidak baik, maka engkau orang tidak baik. Masya Allah Bapak Ibu rahimah. Makanya itu 3 perkara yang nanti orang itu akan masuk surga dengan rahmat Allah, memberi kepada orang tidak pernah memberi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah watasilu man qata'aka, menyambung silaturahmi kepada orang yang mutus silaturahmi. Bu, Pak, kalau kita berkunjung kepada orang berkunjung pada kita memang disunahkan. Tapi kalau kita berkunjung kepada orang yang tidak pernah mengunjungi kita, itu luar biasa. Betul Pak, Bu? Gitu, Bu. Jadi kalau menyambung silaturahmi itu begitu. Orang tadinya musuhan, kita datengin, kita minta maaf. Urusan kita sama Allah, minta maaf sama dia. Dimaafin atau enggak, udah urusan dia sama Allah. Betul? Jadi yang pertama tadi yang akan Allah rahmati, masuk surga dengan rahmat Allah, pertama apa? Memberi kepada orang tidak pernah memberi. Yang kedua apa? Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Ya, yang ketiga apa? Wa ta'fu amman dolamaka, memberikan maaf kepada orang yang menzolimi kita. Bu, Pak, memberi maaf. Di sini udah maaf-maafan semua kan ya? Ini kan cuma formalitas kan Pak RT ya? Ya Pak, udah maafin semua kan ya? Ini ada belum? Habis ini maaf-maafan semua. Ada cerita, Bu. Ini saya kadang kalau tafakur tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah, saya kadang nangis. Kita ini bersyukur Pak dijaga sama Allah. Rumah tangga kita insya Allah harmonis, amin. Sakinah mawaddah warahmah, amin. Seperti keluarga Rasulullah. Rasul itu keluarganya pernah difitnah, istrinya selingkuh, bayangin. Saya kadang tafakur loh Pak. Orang sebaik Rasulullah, orang semulia Rasulullah, manusia paling mulia di langit dan di bumi, difitnah istrinya selingkuh, bayangin Pak, Bu. Luar biasa ya Pak, kalau mengenang begitu. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Ya, sampai Rasulullah gelisah. Bayangin, Nabi sampai gelisah. Ya, sampai Nabi itu memisahkan diri dengan istrinya. Pisah tempat tidur, diemin istrinya karena emang terganggu.
Ya kan Bapak Ibu? Barulah ketika turun firman Allah yang menegaskan bahwa Ibunda Aisyah bersih dari segala fitnah, Rasulullah baru bisa tentrem ayam hatinya. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata salah satu yang menghembus-hembuskan fitnah Ibunda Aisyah itu selingkuh, siapa namanya? Mistah bin Uthathah. Siapa namanya? Ada nggak yang ini? Bu Mistah ada nggak? Tadi ada semua soalnya. Ya. Salah satu yang menghembus-hembuskan fitnah itu namanya Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kehidupan tiap bulannya, kehidupan keluarganya ditopang, disubsidi 100% oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin Pak, keluarga besar Mistah bin Uthathah itu tiap bulan kehidupannya, ya sandangnya, pakannya, papannya, kesehatannya itu 100% ditopang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, konglomerat. Tapi dia malah ya menyebarkan fitnah kepada Ibunda Aisyah, yang Ibunda Aisyah itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar bersumpah, aku bersumpah demi Allah, aku akan hentikan bantuanku untuk keluarga Mistah bin Uthathah. Mendengar itu, maka Rasulullah diam sejenak dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur Abu Bakar As-Siddiq. Ditegur. Ya, enggak boleh orang yang sudah melakukan perbuatan baik berhenti melakukan perbuatan baik karena kesalahan seseorang. Maafkanlah, apakah kamu tidak suka kalau Allah memaafkanmu? Sampai langsung begitu. Maafin orang seperti apapun. Kan lu juga suka, seneng kalau Allah maafin lu, bahasanya gitu. Kenapa Anda nggak memaafkan tetangga? Kenapa nggak memaafkan rekan? Toh Anda juga butuh maaf dari Allah. Nah, ya, nah ini bedanya ghafur sama afwan apa? Afwa, maaf, ya kan? Afwa itu apa? Maaf. Kalau ghafur itu Allah maha pengampun. Kalau afwa Allah maha pemaaf. Ini kata ulama. Kalau ghafur itu Allah ampuni dosanya, cuma perbuatan dosanya nggak di eraser, nggak di delete, nggak dihapus. Kalau orang dulu nggak di skip. Ya. Tapi kalau afwan maaf, ya, itu Allah ampuni dosanya dan Allah hapus dari catatan perbuatan dosa. Jadi kalau maafin orang tuh gitu, Bu, Ibu, Pak. Jadi kalau maafin tetangga begitu, maafin orang begitu, udah maafin, udah, jangan udah maafin, gue mah di mulut udah maafin, di hati gue masih kesel. Ya, nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan kalau kita bisa menjaga dua saja dari tarbiyah pendidikan Islam kita selama Ramadan, yaitu yang pertama buat laki-laki sholat 5 waktu ke masjid. Ya, dan ibu-ibu jaga 5 waktunya tepat waktu di rumah. Dan yang kedua apa Bapak Ibu? Apa tadi? Berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang belajar Al-Quran bisa ke Ustadz Ijang, Ustadz Sahroni, dan Ustadz yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini barangkali yang bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita tiga-tiganya mudah-mudahan ada nih, sehingga kita masuk surga dengan rahmat Allah tanpa mampir ke neraka. Yang pertama apa tadi? Kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang kedua apa? Kepada orang mutus silaturahmi. Makanya jangan nunggu orang minta maaf, menyambung silaturahmi kepada orang mutus silaturahmi. Jangan nunggu, jangan pasif, tapi kita aktif. Menyambung silaturahmi kepada orang yang mutus, pas kita aktif, gitu ya. Yang ketiga apa? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, karena kita juga suka kalau Allah memaafkan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Ramadan 1444 Hijriah ya memberikan athar, memberikan dampak positif buat kita semua. Bapak-bapak, mohon maaf, ini sebagai bentuk cinta saya kepada warga klaster Sakinah yang barangkali udah 5 waktu di rumah. Pelan-pelan kita belajar ke masjid, ya, pelan-pelan Pak, bismillah. Yang sudah ke masjid Pak, istiqomah dan hilangkan rasa sombong dalam diri, ya. Jangan melihat orang yang belum ke masjid dengan bangga dan mengatakan dalam diri kita lebih baik daripada orang yang belum masjid. Jangan, ya. Karena kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, bisa jadi orang itu akan lebih soleh dari kita.
Orang itu akan lebih taat daripada kita. Saya punya tetangga Pak, jarak sama masjid sama rumah temboknya. Kalau saya jalan begini, nggak bisa jalan. Apa? Tembok masjid sama tembok rumah. Saya begini, nggak bisa. Nggak pernah ke masjid, ya. Bahkan jadi omongan orang-orang di Masjid An-Nur. Tapi masya Allah Pak, berkat doa jamaah, sekarang nggak pernah ketinggalan 5 waktu Pak. Bahkan dulu ada Pak, yang ketika diajak ke masjid laki-laki ngomongnya, saya lagi main. Maaf Pak, maaf. Sekarang jadi marbot. Ya, jam 3:30 setiap hari udah ke masjid jadi marbot. Jadi kalau Allah sudah menghendaki tambah hidayah pada seorang hamba, insya Allah dia lebih soleh dari kita. Ini barangkali Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Jadi yang sudah ke masjid istiqomah, apalagi masjidnya juga istiqomah. Yang belum masjid pelan-pelan belajar insya Allah. Nanti nikmat ke masjid insya Allah. Buat ibu-ibu ya, jaga lisan Bu, lebih baik banyak menghafal Al-Quran dengan Ustazah Murnah ya. Hafal Quran ya, kemudian banyakin zikir gitu. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa ya Pak RT. Ya, baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita semua pasti punya hajat, ya. Hajat diri kita, hajat keluarga kita, hajat masyarakat kita ya, hajat lingkungan kita. Semoga semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua hajat kita Allah berikan pertolongan sehingga semua hajat mulia kita itu dapat kita capai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Wiono atas tausiah yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara berikutnya adalah halal bihalal yang dipimpin oleh Ustadz Mustain. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafur
نور لبدر الهدى تمام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم